Ya, pemirsa, balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Pemirsa, ini Kak Triska. Kalau pemirsa mau kenal lebih dekat lagi bersama dengan Kak Triska, ya bisa banget karena Kak Triska ini super ramah banget. Artinya, kalau teman-teman menemui Kak Triska di media sosial, yakinlah pasti akan dibalas gitu ya. Mau tanya-tanya lebih lanjut lagi kalau ngerasa ini melihat dari layar televisi Muhammadiyah ini masih belum lengkap gitu ya. Karena kalau teman-teman lihat di media sosialnya, di contohnya Instagram, aku lihat bahwa aktivitas Kak Triska itu sangat padat sekali, termasuk saat ini Kak Triska juga sebagai seorang travelers, content creator, dan tadi ya founder dari Pejuang Halo Beasiswa. Ini banyak banget aktivitas kamu. Jadi sekarang apa kesibukan kamu di Turki sana? Silakan Kak Triska. Oke, guys. Kalau kesibukan aku sekarang lebih ke itu sih Kak, content creator, karena aku punya YouTube juga. Nah, YouTube aku sekarang itu lebih ke seperti Muslim Travelers gitu Kak. Aku tuh punya mimpi bikin kayak konten kayak Jazirah Islam gitu, kayak travelers in the world gitu kayak. Aku dukung. Aku support. Ya, dukung. Ya benar Kak, jadi aku tuh pengen banget jadi salah satu jurnalistik di kayak Muslim Travelers kayak gitu kan. Jadi karena aku hobinya itu traveling and blogger, dan aku suka nulis juga, dan aku juga suka traveling gitu, mencari sejarah gitu. Nah di Turki kan banyak banget sejarah-sejarah, setiap kota punya sejarahnya masing-masing gitu kan Kak. Nah akhirnya aku juga bikin YouTube itu emang berdasarkan keresahan aku juga. Jadi beberapa bulan yang lalu ada orang autis atau orang apa kemarin ya, yang ngechat ke aku dan mengatakan, Kak terima kasih banyak ya Kak udah bikin snapgram atau bikin YouTube yang berisi tentang sejarah gitu. Di situ meskipun kami tidak mempunyai biaya dan meskipun kami tidak punya kaki atau mempunyai mata, kami menganggap kalau Kak Triska itu sebagai mata kami dan kaki kami gitu. Nah, di situ aku tuh ya Allah, Masya Allah, ternyata meskipun dari story aku bisa memberikan ilmu kepada mereka gitu, memberikan mata kepada mereka. Nah di situ akhirnya aku tuh termotivasi terus gitu kan Kak, kayak aku harus traveling, aku cari ilmu, harus mencari sejarah untuk teman-teman yang emang membutuhkan aku. Nah di situ akhirnya aku setiap bulan, setiap minggu tuh pasti ada mencari sejarah-sejarah gitu sih Kak. Itu adalah emang motivasi banget sih untuk diri aku sendiri. Gitu. Oke, jadi awalnya memang karena suka gitu ya, karena memang passion kamu di sana, tapi ternyata mendapatkan satu masukan luar biasa, satu komen yang akhirnya itu justru menjadi energi utama kamu hari ini gitu ya Kak Triska ya? Benar Kak, iya itu adalah energi banget buat aku, kayak ternyata orang-orang di Indonesia itu ya mereka banyak yang autis gitu kan, yang nggak bisa pergi ke luar negeri, dan malah ada juga yang komen kayak gini Kak, Kak izinkan ya kami nulis tentang diri kakak, nulis buku tentang kakak yang menjelajahi dunia gitu. Dan wow gitu, terima kasih banyak loh ya, aku bilang kan udah menulis tentang penjelajahan ini, gue bilang gitu Kak. Gitu. Dan semakin semangat lagi. Ya aku yakin sih, karena pastinya ketika kita merasa bahwa diri kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain, itu memberikan energi baru untuk kita gitu ya. Dan ini pemirsa sebenarnya bisa jadi satu tambahan pelajaran juga, di mana ternyata ketika kita punya niat untuk bisa bermanfaat, itu bukan hanya kemudian melalui uang atau harta berupa uang begitu ya, tapi ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan jika itu dilakukan dengan sukacita, dengan ketulusan, maka akan sampai juga di hati para pemirsa atau para penikmatnya atau di seluruh hati masyarakat. Dan ini harus selalu kita tahu bahwa dalam melakukan apapun ternyata bukan untuk ya tadi ya harta uang itu sendiri, tapi bagaimana kita bisa memberikan hal-hal yang orang lain belum miliki gitu. Nah ini keren banget sih. Tapi Kak Triska ini juga kan aku baca ini sebagai influencer kemanusiaan. Ini aktivitas yang mana lagi? Sepertinya kamu padat sekali ya berada di Turki ya. Iya Kak, jadi akhir-akhir ini, bukan akhir ini sih, sebenarnya udah dari pertama di Turki aku udah ikut ACT juga, ACT Turki, relawan gitu Kak. Jadi aku juga akhirnya kemarin ini ditawarkan jadi influencer atau brandingnya ACT di Turki gitu, karena alasannya pertama karena aku wilayahnya di Kayseri, karena Kayseri itu berbatasan dengan Suriah, ya Suriah, Kazakhstan, dekat-dekat dengan negara-negara
yang Tantan gitu Kak, Kazakhstan, Afghanistan gitu. Nah malah banyak banget di Kayseri itu sendiri adalah Muslim Uighur, banyak banget di Turki. Tempat pemukiman Uighur terbesar di Turki itu di Kayseri, di tempatku sekarang Kak. Jadi kami setiap musim, kan di Turki ada 4 musim ya Kak, musim dingin, musim panas. Nah setiap per musim itu kita pergi ke pemukiman Uighur dan perbatasan Suriah, perbatasan gitu Kak, untuk memberi bantuan kepada mereka. Nah di sana akhirnya aku jadi branding untuk KCT, dan setelah itu aku juga sering open donasi untuk warga-warga di Indonesia seperti Sulbar dan Kalimantan juga gitu Kak. Jadi emang sering banget tentang sosial kemanusiaan, dan aku juga sekarang itu masuk ke PPI Dunia Kak, Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia. Nah aku direkrut di sana jadi aksi sosial gitu, dan aku juga selalu memberikan seminar tentang kemanusiaan juga. Nah mungkin dari sana akhirnya dibilanglah bahwa influencer kemanusiaan. Sebenarnya karena banyak aktivitas kamu yang berkaitan dengan kemanusiaan gitu atau sosial, aktivitas sosial. Tapi ketika kamu sudah bergabung Kak Triska, tentunya kamu menjadi sering gitu kan melihat kondisi-kondisi sosial di berbagai belahan dunia gitu ya. Menurutku kamu pasti jadi lebih concern ketika kamu memang sudah terjun langsung. Bagaimana kamu melihat kondisi sosial di belahan dunia? Kalau untuk di Turki itu sendiri ya Kak, banyak banget kan ya Kak orang-orang pengungsian dari berbagai negara. Bisa kayak dari Muslim Uighur, orang Suriah, Afghanistan, itu sedikit sedih gitu ya Kak, karena mereka itu kekurangan ekonomi gitu kan, pendidikan, dan kemudian mereka juga kurang bergaul dengan masyarakat, dan mereka juga merasakan mental health-nya itu terganggu gitu Kak, sampai mereka nggak berani keluar karena trauma dengan apa yang pernah mereka rasakan. Misal kayak mereka di kalangan Suriah itu mereka sering-sering perang gitu kan, yang Muslim Uighur mereka juga sering perang gitu kan. Akhirnya pas mereka tiba di Turki itu mereka tuh kena dampak menutup diri gitu ya? Gitu. Iya benar Kak. Sampai-sampai mereka nggak berani bergaul dengan siapapun itu, sampai mereka tuh kayak menghindar dari kalangan masyarakat kayak gitu. Jadi mereka mending kayak mungkin mindset mereka tuh kayak biarkanlah saya sendiri di sini, nggak usah bantu saya kayak gitu. Sampai ada beberapa Muslim Uighur yang pernah aku lihat seperti itu. Pas kami ingin ngasih bantuan, mereka tidak mau menerima dan melihat kita kayak gitu. Saking frustasi dan saking mental health-nya itu terganggu ya, kesehatan mental mereka. Gitu sih Kak. Jadi kalau menurut Kak Triska sendiri, ketika kita ingin berbuat atau melakukan sesuatu begitu ya, membantu saudara-saudara kita, apa sih yang paling mereka butuhkan gitu? Karena ternyata ketika saya mendengarkan cerita Kak Triska, bukan hanya kemudian bantuan secara langsung, artinya bukan berupa pakaian, makanan atau bahan-bahan lainnya gitu, tapi saya pikir perlu adanya pendampingan kesehatan mental. Dan apakah bantuan semacam ini sudah diberikan begitu kepada para pengungsi misalnya atau rekan-rekan kita? Oke, kalau kita dari relawan itu sendiri Kak, kami belum berani untuk memberikan mental health itu, karena itu pertama kesulitan dalam bahasa, karena bahasa Uighur, bahasa Suriah itu berbeda dengan bahasa kita. Nah, itu yang menjadi kesulitan tentunya. Dan kemudian lagi mereka yang tidak mau bersosialisasi dengan kita udah mencoba nih kan Kak, gitu kan, untuk berbicara dengan beliau ini, tapi beliau sendiri tidak mau open diri kepada kita. Dan itu menjadi kesulitan juga untuk kita. Nah, tapi ada juga beberapa masyarakat pemukiman yang mau gitu, yang baik dengan kita atau yang mau open dengan kita ada juga. Cuman mayoritas nih Kak, banyak juga yang tidak mau gitu loh. Nah, itu menjadi kesulitan sebenarnya. Nah, kalau untuk saat ini yang paling banget dibutuhkan itu tergantung musim sih Kak. Kalau menurut aku, ya tergantung musim. Kalau sekarang kan musim dingin ya Kak. Nah, mungkin yang banget dibutuhkan saat ini oleh musim dingin ini adalah penghangat ruangan misalnya gitu. Terus juga kayak batu bara dan juga alat-alat yang untuk pada saat musim dingin, misalnya kayak jaket atau selimut kayak gitu, dan makanan-makanan kayak gitu. Itu sih Kak yang sangat dibutuhkan saat ini. Oke, nah pemirsa, ini juga bisa jadi satu tambahan wawasan untuk kita juga gitu ya, bahwa ketika kita ingin membantu saudara-saudara kita, lihatlah juga kondisinya. Dan saya pikir ini bisa jadi satu tambahan
produk gitu ya dalam upaya memberikan bantuan, yakni adalah pendampingan dalam kembali memberikan kesehatan mental gitu ya, memperbaiki kesehatan benar. mental para korban begitu ya, karena itu juga satu hal yang harus dimiliki, karena bagaimanapun kita, bagaimanapun manusia, yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa kembali bersosialisasi dan juga bagaimana kemudian dia bisa kembali berbaur lagi. Itu adalah satu hal yang paling penting, karena kalau sudah tidak mau bergabung lagi, saya pikir akan kesulitan untuk memberikan bantuan-bantuan yang lainnya, apalagi Benar. berharap bisa mendapatkan masa depan yang baik di hari selanjutnya gitu ya. Oke, Kak Triska, kita masih belum usai karena kita masih punya satu segmen lagi. Untuk itu pemirsa, tetaplah bersama dengan kami.